Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel aku Nur Syafia. Di video kali ini aku pengen review tas yang biasa dipakai suami aku kalau kerja keluar kota. Nah, di sini ada dua tas, yang besar sama yang kecil. Ini dua-duanya sama-sama dari merek Torch. Buat kalian yang penasaran reviewnya seperti apa, tonton terus videonya ya. Oke semuanya, di sini di depan kalian ada dua tas ya, ada yang kecil sama ada yang besar. Nah, ini dua-duanya sama-sama dari merek Torch. Dan untuk yang besar ini, dia ini namanya adalah Torch Hioki. Dan ini kapasitasnya 35 liter. Dia bentuknya adalah backpack dan sejenis travel bag gitu ya. Jadi ini memang didesain untuk traveling. Dan ini juga sama didesain untuk traveling. Ini mereknya itu dari Torch juga dan seri Muko. Jadi Torch Muko Sling Bag ya, kayak gini. Sekarang aku mau review dari yang kecil. Ini adalah Torch Muko. Dia ini sling bag. Kebetulan suami aku punya itu dia warna steel grey ya. Ini steel grey, bisa dilihat gedenya segini gini. Ini kecil-kecil tapi muat banyak loh. Dan yang aku suka dari tas ini, dia itu banyak banget kompartemennya. Nih, kita mulai dari bagian pertama, bagian depan ya. Kita mulai dari bagian depan. Nih kalau kalian lihat, di bagian depan ini dia ini materialnya itu nylon. Tapi dia ini nilon yang berkualitas, jadi semacam apa ya, kalau dari Torch itu nyebutnya Duralight. Dia itu lebih kuat tapi 30% lebih ringan bahannya. Jadi dibuat seringan mungkin tapi sekuat mungkin. Nah, itu cocok banget sih buat traveling. Nah, di sini di depannya dia seperti sama, di sini juga ya ada. Jadi kalau Torch itu khasnya dia ada gantungan kayak ada kompasnya gitu, lucu banget. Nah, di depan ini ada kompartemen. Ini masuk satu tangan aku, bisa buat naro-naro receh atau naro kartu-kartu, naro segala macam yang kalian kira-kira butuh akses cepat. Bisa di sini tuh. Ini kelihatan ya liningnya itu dia warna stabilo ya, hijau stabilo nih kayak gini. Nah, ini tuh sebenarnya lining dengan warna cerah itu fungsinya adalah supaya kita bisa melihat dengan jelas isi dalam tas. Kalau misalkan kebayang gak sih kalau misalkan lining di dalam tas itu warna hitam atau warna gelap, jadi pas dibuka tuh kayak berasa ngebuka black hole gitu. Jadi nggak kelihatan, nggak kontras gitu barang-barang yang kita bawa. Nah, kalau kayak gini kan nih, dia lining dalamnya itu hijau stabilo gini, jadi jelas. Oh, ada pensil, oh ada pulpen, ada kartu, oh handphone aku di sini kayak gitu. Nah, ini di bagian keduanya setelah paling depan kan tadi ada zipper kecilnya di sini. Nah, ini yang keduanya, ini ada zipper juga, ada slapping. Dia slappingnya dua arah gitu. Nih ya, ada dua slapping. Jadi bisa dari sini ke sini, dari sini ke sini, atau bisa dibuka seperti ini aja. Liningnya masih sama, hijau stabilo. Nah, di sini nih, udah ada isinya. Jadi dia ada satu saku kompartemen gitu yang gede. Di sini ada box gitu. Ini suami aku. Terus ini ada kayak kartu identitas buat kerja. Dia taruh di sini. Ini ada kompartemen lagi dua. Ada dua kompartemen, kelihatan gak ya? Nanti aku bikin lebih jelas. Nah, ini ada kompartemen dua. Ini tuh kayak muat buat handphone yang kecil. Tapi kayaknya kalau smartphone sekarang nggak akan muat sih. Jadi di sini suami aku naruhnya kayak kunci-kunci gitu. Ada kunci locker, ada kunci rumah. Terus ini juga di sini ada tempat buat nyangkutin pulpen gitu biar gampang kalau perlu pulpen cepet, gak harus merogoh jauh-jauh ke dalam. Di sini pulpennya bisa disangkutin. Terus ada hand sanitizer segala macam.
nih. Di sini muat banyak. Dan itu masih kosong banget sih isinya. Mari kita kembalikan lagi ya. Takutnya nanti ditanyain. Karena kompartemennya banyak jadi rapi, enak kita mengorganisasinya. By the way, ini dua-duanya adalah aku yang pilihin ya. Jadi suami aku tuh tahu beres aja. Nah, ini kompartemen yang ada sleting 1, sleting 2, sleting 3 ini nih. Di belakang ada paling gede dia sletingnya. Ini dia sletingnya tuh dia tuh 2 arah nih, sama 2 arah juga ya. Cuman sletingnya itu yang satu sebelah kanan ini dia bisa diturunin sampai bawah kayak gini. Pas dibuka ini ada gasetnya ya. Jadi ada mesh penghalangnya. Jadi kalau dibuka tuh nggak tiba-tiba blewer kemana-mana. Dia ada penahannya di sini. Jadi bukaannya lumayan gede, tapi yang sebelah sini dia cuman sampai atas ini. Kenapa? Karena di samping kirinya dia punya fitur ada saku yang bisa dibuka lagi sletingnya. Kelihatan ya, ada logo Muko. Nah, kalau dibuka, kalau sletingnya dibuka, nih dia ada tempat buat naro botol minum bisa, tapi yang kecil. Cuman kalau aku sih mikirnya karena ini sebenarnya tas traveling dan sebenarnya kayak buat bawa-bawa paspor, bawa-bawa dompet, bawa-bawa handphone yang kayak gitu-gitu. Biasanya untuk traveling kita perlu bawa payung kemana-mana. Jadi ini bisa buat naruh payung. Di sini juga tuh ada elastic bandnya, ya ada karetnya. Payung kan agak panjang tuh, jadi dia bisa kita amankan gitu dengan ininya, dengan karetnya di sini. Taruh payung, set, udah deh, aman. Jadi sebenarnya bisa buat apa aja sih, terserah kalian. Tapi kalau menurut aku ini nampaknya sih tujuannya sebenarnya buat bawa payung gitu. Ini kalau nggak dipakai, kita tutup lagi aja. Udah. Nah ini nih ya, ini paling gede. Tempat paling gede, bukan yang paling gede. Nah di sini ada kompartemen lagi, ada saku lagi dia. Ini suami aku bawa masker sekali pakai. Nah ada power bank, taruh dulu di sini. Nah, ini ada satu kompartemen besar, tapi dia sakunya itu terbuat dari mesh. Jadi yang apa yang kita masukin ini kayak see-through gitu kelihatan. Lumayan buat naro-naro kayak berkas-berkas kecil atau kayak gini, power bank bisa slip di sini set gitu. Terus ada ini masker bisa slip di sini set gitu. Sesuatu yang perlu diselip-selip bisa ditaruh di situ. Oh ya, ini juga dia kapasitasnya 3 liter, jadi lumayan gede. Kita tutup. Nah, ke belakang belum beres ternyata ya. Jadi tadi udah ada saku depan, di tengah, ada di belakang sini yang paling gede, terus sletingnya di pinggir sini juga ada. Ini ada satu lagi sleting untuk naruh barang-barang berharga. Jadi kita ini mencegah yang namanya copet-copet gitu ya. Kalau misalkan di depan ini kan masih takut di orang tuh, kalau kita nggak waspada gitu kan, orang tuh bisa set-set gitu gampang ya. Nah, makanya Torch menyediakan si saku rahasia nampaknya ya. Terus dia ada kayak extra security gitu, ada semacam cantelan tambahan. Dia harus dibuka dulu kancingnya, terus dilepasin baru bisa dibuka. Tada! Ini kalau kalian pergi-pergi bisa buat naruh handphone, bisa buat naruh credit card, paspor di sini. Pokoknya barang-barang yang berharga, dompet juga taruhnya mending di sini. Di depan ini mungkin kalian bisa naruh-naruh barang yang lain kayak payung, botol minum, snacks, map kayak gitu-gitu, buku panduan segala macam. Nah ini kalian bisa taruh di depan. Tapi kalau barang-barang berharga, sebisa mungkin taruhnya di dalam kalau lagi traveling. Makanya ditaruhnya di sini. Tuh,
dia kan ada penguncinya lagi, jadi kayak copet juga males gitu loh buat ngotak-ngatiknya, ribet. Klep, udah deh. Jadi kalau orang mau buka kayak aduh susah kayak gitu. Nah, itu ya. Ini tas Torch sling bag seri yang Muko. Dan tas ini juga dilengkapi dengan, ini aku baru lihat sih, tapi kayaknya merek-merek sejenis tas-tas yang buat traveling juga mungkin ada. Cuman ya ini detail yang bagus sih. Untuk sling bag doang Torch itu menyediakan juga ini dong, rain cover buat tas ini. Tuh, lucu banget, dipikirin banget, bagus sih, aku suka. Harganya juga affordable ya, menurut aku termasuknya affordable, sekitar 100 ribuan. 100 ribuan tuh maksudnya 150 ribuan gitu kalau nggak salah. Dan suka ada diskon, jadi kalian tentu aja diskonnya. Ini udah dilipat kayak gini aja, dimasukin lagi nih, ada tempatnya juga, mereka bikinnya rapih gitu. Nih di belakang sini, di bawah dan di belakang nih ada tandanya rain cover, jadi taruh sini gitu. Bagus, keren banget, kalau aku sih suka. Nah, ini buat talinya. Tali ini juga panjangnya cukup lah buat cowok yang tinggi gitu ya, karena ini juga adjustable. Cuman memang dia menurut aku si strapnya ini kurang lebar sedikit, tapi it's okay, bukan masalah yang besar gini. Terus memang ada beberapa waktu aku ngeliat review tas ini yang lain, dia itu ada yang si strapnya itu bisa dilepas copot, jadi kayak ada cantelannya gitu sebelah sini. Cuman nampaknya untuk seri-seri atau produksi-produksi yang terbaru itu udah nggak ada model yang dilepas copot pakai cantelan gitu, dia udah dijahit langsung nih di belakangnya kayak gini. Oke. Ini strapnya. Terus ini tas ini juga ada kayak semacam cantolan gitu, ini buat nyantolin sesuatu ya. Ini ada cantolannya di atas buat kalau misalkan mau ditaruh di masuk toilet, butuh digantung-gantung tasnya gitu kan. Ini di bawah juga ada cantolan lagi, kalau misalkan kalian mau attach sesuatu bisa ke sini. Ini juga bisa, cuman kayaknya ini sih hiasan doang, tapi nampaknya bisa di adjust juga tuh. Terserah kalian sih mau nyantolin apa di situ. Nah, ini dia Torch Muko sling bag 3 liter. Lucu-lucu. Kita taruh sebelah sini dulu. Berikutnya, ini kan sling bagnya. Jadi suami aku kalau berangkat kerja, kebetulan kan keluar kota, jadi selalu bawa banyak barang karena kerjanya keluar kota. Nah, ini kan dia bawa buat barang-barang yang perlu akses cepat, kayak handphone, dompet, kartu-kartu, terus botol minum, snacks, yang kayak gitu-gitu lah ya. Ini yang dia sling bagnya. Nah, barang-barangnya, baju dan perlengkapan dia yang lainnya dia taruh di sini. Ini adalah Hioki Torch Hioki travel bag dengan kapasitas 35 liter. Yang aku suka dari travel bag ini adalah pertama dia backpack ya, jadi ini ransel. Desainnya itu aku suka karena gimana ya, keren aja gitu. Aku nggak begitu suka yang kelihatannya dari depan tuh banyak ini saku gitu, jadi nggak banyak kotak-kotaknya gitu, aku nggak begitu suka. Jadi aku pilihin yang desainnya tuh simple kayak gini, bersih gitu loh. Tapi dia sebenarnya di sini ada sakunya nih di depan tuh, ada sakunya yang gede. Liningnya masih seperti Torch,
khasnya Porsche ya, dia hijau stabilo, memudahkan kita buat ngelihat barang-barang bawaan kita. Jadi bukan pas dibuka nggak hitam black hole gitu ya. Ini ada, dan ini gede banget, bisa buat macem-macem. Ini 30 mm ya, tadi aku udah bilang. Apalagi? Terus yang aku suka lagi tuh dia macem-macem, bisa cara bawanya tuh bisa macem-macem. Dia bisa backpack kayak gini kan, nih dia bisa backpack. Terus bisa dijinjing kayak gini juga, bisa dijinjing kayak gini juga. Terus dia juga bisa ya jinjing kayak gini juga bisa lah ya. Bisa backpack, terus bisa jinjing kayak gini kayak koper. Dan buka tasnya juga kayak bisa backpack dan bisa kayak koper juga. Nih, dia itu sletingnya ada di depan itu ada 4 buat ngebuka kompartemen utamanya. Ada 4 nih, 2 di sini, 2 di sini. Kalau mau ngebuka, cara bukanya adalah nih, di sini dia banyak pengamannya juga. Buckle-nya dibuka, 1, 2, 3, ini 4. Oke, ini buckle sudah dibuka semua. Terus kita buka tasnya itu bisa kebuka semuanya gitu, nggak cuma dari atas aja. Jadi kalau mau dari atas doang bisa buka segini, tapi kalau kita mau packing buat yang traveling gitu, tuh udah kayak suitcase, udah kayak koper. Ini aku isinya adalah bantal. Ini bantal tuh, 2 bantal ya, bisa muat kayak gini. Jadi kalau misalkan kalian punya tas ini tuh tinggal packing pakai kayak packing cube gitu, itu udah rapih banget di dalamnya. Biar aku lihat, tuh kayak koper kan, suitcase. Terus dia juga ada kayak, dia punya nih kayak di koper-koper juga gitu, ada yang kayak ginian juga kan, elastik ini buat nge-secure barang-barang kita kalau misalkan tiba-tiba ngebuka gitu, jadi nggak ngebrodol, biar barang-barang kita tuh tetap di stay in place gitu di sini, walaupun kita bawa, walaupun kita jinjing-jinjing, dia nggak akan jatuh atau geser-geser kemana-mana karena ada si elastik bandnya ini. Nah ini kompartemen utamanya udah gini aja, gede banget, jadi tinggal pakai packing cube udah rapih semuanya di sini. Nah di sini ditutupnya ini dia juga ada kompartemen besar. Ini bahannya mesh ya, tuh kalau dibuka transparan ya, kelihatan. Kalian bisa pack di sini macam-macam sih, mau toiletries atau mau barang-barang yang lebih kecil bisa disusun di sini, baru ditutup nanti. Tuh. Terus mari kita tutup dulu ya. Aku masukin dulu ini. Biar gampang. Ini enak banget loh kalau packing. Aku selalu bantuin suami aku buat packing setiap dia mau berangkat kerja. Dengan tas ini tuh memudahkan banget buat packing. Jadi rapi banget kalau kita packing seperti itu. Ini udah ditutup ya. Kita amankan lagi. Buckle up. Masih ada lagi kompartemennya, tenang aja, bukan torch namanya kalau nggak banyak kompartemen. Nih, di sini di bagian atas sebelah handle yang atas ini dia ada saku kecil ya, ada resleting kecil. Ini juga kalian bisa bawa buat bawa barang-barang yang perlu akses cepat juga. Jadi kalian nggak perlu buka kompartemen yang gede terus ngodok-ngodok, tapi kalian kalau misalkan perlu sesuatu yang kira-kira emang harus cepat diambilnya, kalian bisa taruh sini. Ini bisa buat handphone, bisa buat mungkin obat-obatan, atau misalkan buat kartu akses atau segala macam sih. Ini
buat easy access, taruh di sini kayak gitu. Terus apa lagi nih? Nah ini nih di belakangnya guys, nih ini masih ada lagi bukaan ini untuk bawa laptop. Tuh bisa bawa baju banyak, bisa bawa barang banyak di sini. Terus belakangnya juga ada buat bawa laptop, dan ini gede banget, bisa sampai muat berapa inch ya? Gede sih. Pokoknya suamiku punya laptop gede, muat banget di sini, masih bisa banyak. Terus yang bagusnya lagi, dia ini tempat laptopnya ya. Di bawahnya itu semacam ada busa. Jadi ini kan panjang nih. Ini kan panjang ya. Laptop itu dia nggak mentok sampai bawah sini. Tapi dia itu di sini ada semacam penahan lagi. Jadi laptopnya ngembang. Kalau misalkan kita naruh tas, kayak gitu laptopnya tuh nggak akan kejeduk-jeduk gitu bagian sininya tuh. Karena dia ngambang laptopnya tuh di sini. Ada semacam penahan gitu. Dan penahannya, aduh susah ya. Oh ini bisa buat dokumen juga di sini. Nah ini di dalam sini ada penahannya, dan itu tuh penahannya adjustable. Jadi kalian bisa ngatur si ganjelan laptopnya itu mau setinggi apa, bisa dipasang dan bisa enggak gitu. Jadi bisa sampai sini bablas, bisa sampai bawah, atau bisa cuma sampai segini aja biar laptopnya aman, nggak kebentur-bentur kayak gitu. Mantap sih, good job sekali Torch membuat tas. Nih tuh udah ya di belakang. Terus ke bagian paling belakangnya lagi, feature paling belakangnya lagi, didesain untuk bisa angin tuh masuk. Angin tuh masuk. Jadi sirkulasi udaranya tuh bagus. Nih dia ada cushion di sini, kiri kanan tuh, atas bawah ini ada. Terus di tengahnya itu dia dikasih kosong gitu biar udara tuh bisa ngalirnya tuh bagus gitu. Jadi nggak harudang, nggak gerah. Nah di sini ada elastik juga. Ini nggak elastik. Ini sama bahannya kayak yang kayak gini nih. Ini ada tali di sini buat kalau kita bawa koper, traveling bawa koper yang ada jinjingannya gitu. Nah ini bisa kita masukin ke handle kopernya gitu, seret gitu dimasukin, terus kita dijinjing gitu, bawa ininya nggak usah kita pakai di badan, tapi ini bisa diselipin di atas handle koper. Terus ini juga ada ininya, ada apa ya, ini tuh buat ke pinggang, Jadi kalau misalkan kita bawa ransel berat, enaknya itu paling bagus kalau kita pakai buat semacam hip support gitu loh. Jadi ini taruh di sini biar distribusi beratnya tuh bagus gitu, rata. Jadi dari kesini, terus juga ada buat ke pinggangnya juga kayak gitu. Nah, ini buat ke pinggangnya kalau dibanding tas gunung ya, ini tipis. Oke. Tapi ini bukan buat ke gunung, ini buat traveling. Jadi menurut aku segini cukup oke. Ini sudah cukup oke sih, dan suami aku juga ini tuh kadang pakai kadang enggak. Jadi kalaupun misalkan nggak dipakai juga karena nggak terlalu gede dan tebal gitu, jadi nggak ganggu. Jadi tinggal kalau misalkan nggak dipakai, sama kalian tinggal di buckle up kayak gini, udah langsung pakai aja kayak gitu biasa. Dan tentunya nggak mungkin kelupaan ya sama Torch. Tas ini dilengkapi dengan rain cover yang berada di sini di bawah. Jadi ini ada sleting khusus untuk naruh rain cover. Kalau misalkan tiba-tiba hujan, langsung dikeluarin, set, langsung dipasang. Dan ini rain covernya bisa dikepas-pasang ya. Nih, ini bisa dilepas. Jadi kalau misalkan kotor, kalian bisa copot, terus kalian cuci rain covernya, udah bersih, pasang lagi di sini, masukin lagi. Udah, gitu aja. Ini samping kiri
ada tempat lagi, ada saku ya, ada saku bisa buat taruh botol minum atau apa aja lah. Nah, sebelah sini nggak ada saku ya, karena di sini dia buat handle doang, sama ini, sama bakel ini nih, si cetekan ini. Jadi saku sampingnya cuman ini aja yang sebelah kiri. Oke, dan jangan lupa kalau Torch itu mereka tas-tasnya tuh pada punya garansi. Jadi kalau misalkan kalian beli, garansinya aku kalau nggak salah sih 1 tahun ya. Jadi kalau misalkan kalian beli itu di tagnya itu suka ada barcode, kalian scan barcode-nya, nah nanti baru bisa semacam diaktifin gitu loh si garansi, baru bisa diaktifin garansinya kayak gitu. Oke deh, itu tadi review tas dari Torch. Yang ini Yoki, yang ini Muko. Kalau kalian pengen kalau kalian pengen tas seperti ini, kalian bisa cari di marketplace juga banyak ya. Aku belinya di official store-nya, official store Torch di marketplace, di Shopee ada, di Tokopedia ada. Harganya juga macam-macam, apalagi kalau lagi diskon cepet-cepet langsung beli aja karena kualitasnya menurut aku sih oke ya. Itu tadi review aku untuk tas dari Torch ini. Thank you so much for watching. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Kalau misalkan kalian pengen ada yang ditanyain, bisa langsung komentar di bawah, mungkin aku bisa jawab. Oke? Sampai jumpa di videoku berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.